Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 Kemendikbud Saintek tahun 2025. Perkenalkan, saya Risan Sugiyah Yasin, salah satu dosen pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasanggana. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dalam program studi manajemen, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran di kelas online ataupun offline. Pengantar manajemen merupakan kajian tentang konsep dasar manajemen, pengembangan pemikiran manajemen, pekerjaan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kepegawaian, lingkungan organisasi, budaya organisasi, tanggung jawab sosial, etika manajemen, dan pengembangan organisasi. Mata kuliah ini membahas berbagai segi materi tersebut yang meliputi kajian konseptual dan praktis. Mata kuliah ini berusaha untuk menghubungkan antara berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian dengan realistis dan fenomena yang berkaitan dengan manajemen. Capaian pembelajaran prodi S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. PS1, memahami konsep dan teori manajemen. KU2, mampu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional suatu organisasi. Dan KK1, mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis baru startup maupun yang sudah berjalan, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Adapun untuk CPMK, yang pertama M1, mengetahui konsep dasar manajemen. M2, memahami perkembangan pemikiran aliran manajemen. M3, mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen. M4, menganalisa lingkungan organisasi. M5, mengevaluasi tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Dan M6, mengkreasi pengembangan organisasi. Adapun sub CPMK, yang pertama L1, menjelaskan konsep dasar manajemen. L2, menguraikan dan membedakan perkembangan pemikiran manajemen. L3, menjelaskan dan mendiskusikan aliran klasik. L4, menjelaskan dan mendiskusikan aliran perilaku. L5, menjelaskan dan mendiskusikan aliran kuantitatif atau aliran ilmu manajemen. L6, mengalokasikan pekerjaan manajer. L7, mengklasifikasi dan mendemonstrasikan perencanaan. L8, mengklasifikasikan dan mendemonstrasikan pengorganisasian. L9, mengklasifikasikan dan mendemonstrasikan pengarahan. L10, mengklasifikasikan dan mendemonstrasikan pengawasan. L11, menganalisis lingkungan organisasi. L12, menganalisis budaya organisasi. L13, memperjelas dan menafsirkan tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Dan L14, menyusun pengembangan organisasi. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok bahasan yang menarik, kombinasi antara teori dan hal-hal yang relatif dengan perkembangan zaman. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Kemudian kedua, perkembangan pemikiran manajemen. Ketiga, aliran klasik. Keempat, aliran perilaku. Kelima, aliran kuantitatif atau aliran ilmu manajemen.
yang keenam pekerjaan manajer, yang ketujuh perencanaan, 8 pengorganisasian, 9 pengarahan, 10 pengawasan, 11 lingkungan organisasi, 12 budaya organisasi, 13 tanggung jawab sosial dan etika manajemen, dan 14 pengembangan organisasi. Adapun referensi wajib yang digunakan adalah yang utama yaitu pengantar ilmu manajemen, penulis Tika Rahmawati dan Saiful Anwar. Dan untuk pendukungnya, yang pertama adalah modul pengantar manajemen, penulis Kurniawan Pramudiutomo. Yang kedua, Amirullah, pengantar manajemen fungsi proses pengendalian. Dan yang keempat, Badudin, dasar-dasar manajemen, Bandung Alfabeta 2014. Aspek penilaian pada mata kuliah ini, penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran, mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, baik itu teori maupun praktek. Di dalam hal ini, aspek penilaian ini absen si kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Tugas-tugas yang harus diselesaikan mahasiswa diantaranya mencari, membaca referensi lain, dan membuat rangkuman tentang pencapaian pembelajaran khusus. 2. Membuat skenario ringkasan simulasi, dan yang ketiganya dalam mempresentasikan hasil diskusi. Metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah discovery learning, yang kedua presentasi, yang ketiga studi kasus, yang keempat pembelajaran berbasis masalah. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses luring di kelas. Baik, kembali Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mudah-mudahan saja semuanya ada dalam kesehatan, ada dalam kebahagiaan ya. Walaupun kondisi hari ini sudah siang begini, dan kondisinya tentu saja kondisi kita untuk layeh-layeh ya, untuk beristirahat. Tapi karena memang tuntutan kita hari ini harus masuk, jadi kita tetap harus masuk dan harus semangat tentu saja ya. Dulu pacar, sekarang mantan dibuang ke tempat sampah. Selamat siang teman-teman, semoga harimu penuh berkah. Semangat ya, semangat pagi. Baik, kita awali saja dari Aldi. Oke, Aldi hadir ya. Yusri hadir, Salma hadir juga ya. Kemudian Reza hadir ya. Ada Ribun ya? Kemudian Risa hadir, oke. Ada Amanda hadir. Kemudian Ardi, kemudian Naufal hadir, Salwa hadir, kemudian Andri izin, kemudian Mega, oke, dan terakhir Siti. Siti hadir, oke. Baik, kita akan membahas tentang konsep dasar ya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah M1, yaitu mengetahui konsep dasar manajemen. Jadi relate ya, mengetahui. Jadi kalian harus mengetahui tentang konsep dasar dari manajemen. Nah, sementara untuk sub CVMK-nya adalah L1, yaitu menjelaskan konsep dasar manajemen. Jadi setelah kalian belajar hari ini,
maka kalian harus mengetahui konsep dasar manajemen. Kemudian kalian pun harus mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari manajemen. Nah, di dalam sesi ini tentu saja ya, kita akan menjelajahi tentang konsep inti dari manajemen. Dari mulai definisi hingga peran pentingnya dalam mencapai tujuan organisasi. Sebelum sampai pada materi yang tadi, nah, Bapak ingin tahu, ini kan prodi manajemen ya, prodi manajemen. Kira-kira apa yang ada di benak kalian terkait dengan manajemen? Ada? Oke, siap. Kalau menurut saya, manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerja sama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar mencapai tujuannya. Oke, bagus. Grade plus. Ada lagi yang menambahkan? Oke, Salma. Sepengetahuan saya tentang manajemen, manajemen itu kayak kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, bagus ya. Dari apa yang sudah kalian sampaikan, ternyata ini di luar ekspektasi Bapak ya. Ternyata kalian sudah lebih jauh ke depan ya. Dan Bapak percaya ya, dengan kalian yang generasi muda ini. Bicara tentang manajemen tentu saja, ini adalah sebuah disiplin yang esensial dalam setiap organisasi. Nah, di mana tentu saja para ahli telah banyak mendefinisikan tentang manajemen ini dari sudut pandang masing-masing. Saya mencoba mengutip pendapatnya Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian ada yang dari Ricky, dari Griffin ya. Menurut Ricky bahwa yang dikatakan dengan manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Itu ya yang dikatakan oleh Ricky. Kemudian menurut Joseph Terry bahwa manajemen itu adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya. Dan satu lagi, ini juga sebagai referensi bagi kalian ya, tentang manajemen menurut Harold Kohn, bahwa yang dikatakan dengan manajemen menurut Harold Kohn ini adalah penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan dari orang lain. Itu yang disampaikan oleh Harold Kohn. Nah, tentu saja dari berbagai definisi, baik itu tadi yang disampaikan oleh para ahli ataupun yang disampaikan oleh kalian tadi ya. Nah, maka intinya atau elemen kuncinya dari definisi yang tadi, yang pertama adalah kerjasama tim. Yang kedua ada tujuan bersama. Nah, kemudian yang ketiga pembagian tugas, dan yang keempat adalah kumpulan orang-orang. Jadi dalam manajemen ini intinya, baik yang disampaikan oleh siapapun, yang jelas bahwa elemen kuncinya dalam manajemen itu yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adanya tujuan bersama, yang ketiga adanya pembagian tugas, dan yang keempat adanya orang.
Dan tentu saja orangnya itu bukan sendiri, tapi banyak. Jadi artinya kumpulan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ya, bahwa manajemen itu diakui sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tentu saja memiliki objek studi, memiliki metode dan sistematika. Nah, tapi tentu saja karena tadi bahwa dikatakan manajemen itu juga seni, seperti apa manajemen sebagai seni itu? Manajemen sebagai seni yaitu karena memang membutuhkan sebuah keahlian, kemahiran, kreativitas dalam penerapannya di dunia yang nyata. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan orang tadi ya, itu adalah sebuah seni. Sekarang kita akan bicara fungsi. Ada banyak fungsi manajemen. Tapi untuk sementara saya akan coba tanya fungsi manajemen secara fungsional, kan begitu. Kira-kira ada yang sudah memiliki gambaran apa saja terkait dengan fungsi manajemen secara fungsional? Itu ada planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communication, dan controlling. Oke, ada lagi? Silakan. Planning, organizing, stopping, controlling, innovation, representation, dan communication. Oke. Planning, organizing, actuating, controlling. Oke, satu lagi. Yang kelima mungkin ada planning, organizing, commenting, coordinating, dan controlling. Oke. Nah, itu semua ya adalah fungsi manajemen secara fungsional. Namun dari berbagai pendapat tadi yang disampaikan oleh kalian semua, tentu saja saya akan merangkum dan akan saya merujuk kepada pendapatnya John Terry. Nah, di mana fungsi manajemen ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi meskipun tadi kalian menyampaikan berbagai pendapat terkait dengan fungsi, ya, tapi dari berbagai pendapat tadi dan mungkin dari berbagai pendapat para ahli terkait dengan fungsi manajemen ini, sesungguhnya dan yang menjadi pegangan saya adalah pendapatnya Jose Terry, maka dari pendapat itu bisa disimpulkan ada 4 fungsi. Yang pertama adalah planning atau merencanakan. Kemudian yang kedua adalah organizing, yaitu menyusun. Kemudian yang ketiga adalah leading atau memimpin. Dan yang terakhir adalah controlling atau mengawasi. Jadi proses manajemen itu ya dimulai dari perencanaan, kemudian mengorganisasikannya, kemudian ada yang memimpin, dan tentu saja harus ada yang mengawasi sehingga tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Peran manajer dalam organisasi itu yang pertama adalah peran hubungan antar pribadi. Kemudian yang kedua adalah peranan informasi. Nah, dalam peran hubungan antar pribadi, maka seorang manajer ini merupakan tokoh atau lambang. Kemudian dalam hubungan antar pribadi pun seorang manajer ini bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kemudian juga bisa sebagai penghubung.
Nah, di dalam peran informasi, maka seorang manajer itu dia bisa berperan sebagai pemantau. Yang kedua sebagai penyebar. Dan yang ketiga adalah sebagai juru bicara. Jadi itu dua peran dari media. Ingat ya, peran sebagai hubungan antar pribadi, kemudian yang kedua adalah peranan informasi. Tapi tentu saja untuk itu diperlukan sebuah keterampilan. Nah, keterampilan apa saja yang kira-kira ya harus dikuasai, dimiliki oleh seorang manajer? Ada beberapa keterampilan. Ada yang bisa bantu? Keterampilan apa saja? Keterampilan teknis, Keterampilan teknis ataupun technical skill. Kemudian yang kedua, Keterampilan manusiawi. keterampilan manusiawi atau yang dikatakan dengan human skill. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Jadi konseptual skill. Nah, bicara tentang manajemen, apa sih pentingnya manajemen? Sangat penting ya. Nah, karena memang sangat penting, mari kita diskusikan. Dan untuk itu tentu saja kita akan bagi dua kelompok ya. Coba kita bagi dua kelompok. Berapa orang kira-kira ini satu kelompok? kita bagi dua kelompok. Dua kelompok ya. Oh, kelompok kanan sama kiri saja ya, supaya mudah. Oke, kalau begitu kita bagi kelompok dan silakan kalian untuk bisa menyesuaikan tempat duduk untuk kalian berdiskusi. Oke. Bagaimana sudah? Sudah ya? Kelompok yang sebelah sini? Sudah juga? Sudah. Oke. Kalau begitu, coba apa hasil diskusi kalian bisa sampaikan di forum ini. Izin menjawab Pak, mungkin dari hasil diskusi kelompok kami. Ya. Mengapa manajemen itu sangat penting? Yang pertama, memfasilitasi pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif. Yang selanjutnya, meningkatkan daya guna dan hasil guna potensi yang dimiliki. Yang selanjutnya, mencegah pemborosan sumber daya dan biaya operasional. Dan yang terakhir, menetapkan tujuan dan mengupayakan pencapaiannya melalui 6M. Mengapa manajemen sangat penting? Kalau mungkin pandangan kami dengan kelompok lain beda Pak. Oh gitu ya. Juga memiliki pandangan masing-masing mengapa manajemen itu sangat penting. Kalau berpacu pada POAC ataupun fungsi manajemen, kami mendefinisikan bahwa manajemen itu sangat penting karena bisa mendorong kemajuan dan pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan dengan proses planning yang baik. Selain itu bisa menciptakan kegiatan yang teratur dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Kan tadi udah ada planningnya Pak. Jadi dengan manajemen kita bisa menciptakan kegiatan yang teratur. Selanjutnya berfungsi sebagai pedoman pikiran dan tindakan seluruh anggota tim. Tadi ada fungsi jadi dengan adanya pemimpin, semua pikirannya itu sama untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya dibutuhkan dalam setiap bentuk kerjasama, baik di perusahaan, pemerintah maupun rumah tangga. Jadi dengan adanya manajemen, bahkan bakal lebih terjalin kerjasama dengan adanya tim yang Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kalian terkait dengan materi ini? Cukup saja atau karena ngantuk? Udah cukup ya, tapi bukan karena ngantuk ya. Tapi kalaupun memang karena ngantuk, kita masih bisa berdiskusi kemudian ya. Oke, dan kalau memang demikian, kita simpulkan saja
untuk pokok bahasan hari ini, ya, di mana terkait dengan konsep dasar manajemen, ya, bahwa manajemen ini adalah tulang punggung setiap organisasi. Dengan memahami tentu saja definisi tadi, kemudian apa fungsi, kemudian peran manajer, kemudian langkah-langkah strategis, tentu saja ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun sebuah bisnis ataupun organisasi, ya, yang tangguh. Dan tentu saja bahwa poin kuncinya dari pokok bahasan kita hari ini, yang pertama bahwa manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Itu poin kunci pertama. Kemudian poin kunci kedua, fungsi utama manajemen itu meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, dan yang keempat adalah pengawasan. Itu kunci, poin kunci yang kedua. Kemudian poin kunci yang ketiga, manajer memiliki peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual sangat penting bagi seorang manajer. Dan manajemen strategis penting untuk pertumbuhan dan adaptasi. Jadi itu kesimpulan pembicaraan kita di siang menuju sore hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini, ya. Dan tentu saja supaya ada keberkahan, kita akhiri dengan doa, ya. Untuk itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah teman-teman, perkuliahan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum menutup perkuliahan pada siang menuju sore hari ini, baiknya kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dan tentu saja yang terakhir, mudah-mudahan saja apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, juga bagi lingkungan kita, sehingga manfaatnya ada bagi semua. Dan tentu saja saya cukupkan sekian, dan saya katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, sekian video pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasanggana. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.